Pemilik menemukan 3 mumi di dinding saat memperbaiki rumah. Mumi yang duduk mengelilingi meja bundar mengangkat kepalanya kesakitan. Di atas meja terdapat 3 vial cairan. Polisi mendekat untuk melihat. Tapi ternyata ada 3 alat kelamin manusia di dalamnya. Otopsi forensik menemukan bahwa ketiganya telah mati selama 12 tahun. Pembunuh menyuntik mereka dengan obat-obatan, membuat mereka tetap terjaga. Perlahan mati kesakitan. Yang paling menakutkan adalah organ reproduksi orang mati. Bahkan ditebang saat masih hidup. Di sebelah badan ada kursi yang jatuh. Yang berarti si pembunuh biasa duduk di sini mengawasi mereka. Setelah diselidiki, tersangka terbesar adalah Charles, penyewa rumah ini. Dia bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Diusir karena menyerang pasien. Dia kemudian bekerja di rumah duka, jadi dia tahu cara membalsam. Yang paling aneh adalah dia menghilang selama 10 tahun. Tapi tetap membayar sewa tepat waktu setiap bulan. Polisi mengeluarkan surat perintah. Identitas ketiga korban juga cepat ditemukan. Pembunuh tidak menyembunyikan identitas korban. Ada dokumen yang membuktikan identitas mereka di TKP. Salah satu mayat wanita bernama Nit. Mayat laki-laki adalah seorang pengacara. Identitas korban perempuan terakhir perlu verifikasi lebih lanjut. Detektif Carl dan asistennya Asad bertanggung jawab atas kasus ini. Atasan mereka mengenali tubuh pria itu. Adalah seorang pengacara yang dilaporkan hilang 12 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian istrinya mencabut pengaduan tersebut. Menandakan sang pengacara kabur bersama majikannya. Carl dan asistennya menemui istri pengacara untuk memahami situasinya. Ternyata 14 hari setelah pengacara hilang, pelaku berpura-pura menjadi pengacara. Kemudian menulis email untuk melarikan diri dengan nyonya untuk menghindari mata istrinya. Dan email ini dikirim dari sanatorium Pulau Sperger. Sanatorium ini terkenal dengan kekejamannya. Tahun itu adalah akademi penjara, mengkhususkan diri dalam menerima gadis bermasalah. Dan memaksa mereka melakukan prosedur sterilisasi. Kemudian sanatorium dihapus. Banyak pasien yang ingin melapor gagal. Pengacara mati membela sanatorium ini. Tersangka juga bekerja di sini. Berdasarkan definisi masyarakat patriarkal itu adalah neraka perempuan. Mengkhususkan diri dalam menghadapi gadis yang dianggap memiliki perilaku bejat. Ayah saya dulu mengatakan bahwa saya lahir di zaman modern. Jika tidak, itu akan dikirim ke Pulau Sperger sejak lama. Orang mati ketiga telah teridentifikasi. Itu pelacur bernama Rita. 2 korban perempuan. Semuanya adalah mantan pasien sanatorium ini. Jadi Carl dan 2 asisten pergi ke sanatorium untuk menyelidiki. Belum di sanatorium, mereka melihat sejumlah besar sisa obat di luar gerbang. Membuka pintu, riwayat debu juga mulai bergerak. Gadis itu seperti tahanan, anggota staf seperti sipir. Aku benci ruangan ini ruangan hukuman. Gadis yang melakukan kesalahan akan diikat di sini. Sudah beberapa hari kelaparan. Fat Guardian memperkenalkan situasinya di sini. Bibinya juga menjadi korban di sanatorium. Karena dia disterilkan secara paksa. Menyebabkan tidak lagi bisa memiliki anak sendiri dan bunuh diri. Meskipun sanatorium ditutup. Tapi korban belum menerima permintaan maaf. Atau kompensasi dari unit otoritas. Seorang pasien menggugat Walter yang merawat tempat ini. Menuduhnya memaksakan diri menjalani operasi sterilisasi. Hakim memutuskan tidak cukup bukti. Akhirnya gagal menggugat. Ironisnya, Walter telah melakukan banyak prosedur sterilisasi. Sekarang dia sudah menjadi dokter yang mengobati kemandulan. Menjadi dermawan bagi banyak keluarga elit kulit putih. Ke Sheriff. Juga membantu untuk memiliki anak. Katakan pada mereka untuk tidak menyentuh Walter. Ini akademi yang Nordik. Dokter sedang memeriksa tubuh gadis itu. Tapi dia meminta gadis itu untuk duduk di pangkuannya. Lalu suruh dia melihat foto orang mati untuk mengancamnya agar mendengarkannya. Hanya mendengarkan lelah memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah. Pada awal abad ke-20,
Denmark dan negara barat lainnya memulai gerakan elit mahasiswa. Perempuan berperilaku buruk. Semua akan dipaksa ke pulau terpencil. Menunggu pengobatan pulang. Nit jatuh cinta dengan sepupunya. Dia dibawa ke pulau untuk dirawat oleh ayahnya. Tempat ini disebut sanatorium. Sebenarnya penjara besar untuk wanita. Keluarga memberikan hak asuh penuh atas gadis-gadis itu. Untuk perawatan Dr. Walter di sini. Hanya dia yang bisa memberikan sertifikat pemecatan kepada gadis itu. Hidup Nit di sini sangat buruk. Dokter pelecehan seksual, perawat cinta. Bahkan teman sekamarnya menyalahkannya. Mengapa kamu dibawa ke tempat ini? Aku hanya mencintai sepupuku. Teman sekamar berpura-pura dekat mendekati Nit. Namun dalam hatinya dia mendorongnya untuk melakukan hal-hal buruk. Seperti identitas. Ayah nelayan membawa barang-barang dari luar untuk mereka. Nit tidak mau melakukan itu. Teman sekamar sering berbagi obat dengan perawat. Dosis rendah bisa membuat orang terbang. Dia memaksa Nit untuk pergi ke neraka bersama mereka. Tak lama kemudian Nit mengetahui dirinya hamil. Adalah anak sepupu. Teman sekamar mulai membujuknya untuk kabur lagi. Jika tidak, dokter akan melakukan aborsi paksa. Saya kira seorang nelayan dapat menerima ini. Teman sekamar diam-diam membawa Nit ke kamar nelayan. Nelayan memaksanya untuk menggunakan tubuhnya sebagai biaya berperahu. Nit dengan rendah hati setuju. Tapi ruang di atas meja dia sesali. Tapi Rita mengabaikan teriakan minta tolongnya dan pergi sendirian. Setelah Nit disusupi, Rita membawa Walter dan perawat kembali. Baru menangkap adegan jahatnya. Mengapa Rita? Mengapa? Nit telah dikunci di ruang terlarang. Dan Rita terjual habis dia mendapat sertifikat pelepasan. Nit diikat di ranjang kotor. Dokter yang datang menjenguknya datang dengan rencana jahat. Nit tak berdaya melawan. Saat dokter mendekat, dia langsung menggigit sisinya untuk balas dendam. Namun akibatnya, dia terpaksa menjalani operasi sterilisasi olehnya. Nanti aku tidak bisa menjadi ibu lagi. Ironisnya keesokan harinya sanatorium ditutup oleh pemerintah. Semua gadis bebas. 40 tahun kemudian, ada pembunuhan yang mengguncang seluruh Denmark. 3 mayat bersembunyi di dinding selama 12 tahun. Wajah ketakutan. Dan pembunuhan ini berkaitan erat dengan sanatorium. Orang yang meninggal adalah Nit dan teman sekamarnya. Dengan pengacara panti jompo. Pembunuhnya adalah perawat tapi perawatnya hilang. Saat ini, pria gendut itu menjaga sanatorium yang ditinggalkan. Aktif pergi untuk mencari detektif Karl. Memberi mereka lebih banyak petunjuk. Pria gendut sengaja masuk panti jompo. Karena tantenya juga korban sanatorium. Setelah dipaksa untuk disterilkan oleh Dr. Water, dia bunuh diri. Selama penyelidikan saya menemukan di belakang Walter ada sebuah organisasi besar. Setelah sanatorium ditutup, tim masih diam-diam mensterilkan wanita secara paksa di bawah tanah. Dia juga memfilmkan wanita yang berbeda. Pergi ke kamar pribadi Dr. Walter. Asisten Karl adalah Asad. Lihat tetangganya di video. Keluarga gadis itu adalah keluarga imigran. Dia hamil tapi tidak berani memberitahu keluarganya. Jadi saya melakukan aborsi sendiri. Setelah Asad membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan deteksi. Dia diam-diam telah disterilkan. Dia tidak bisa lagi memiliki anak sendiri. Dia dihancur. Kau menyeretku ke sini. Apakah itu untuk memberitahuku bahwa aku tidak bisa punya anak lagi? Asad juga sangat menyebalkan. Saya bersumpah akan mencari tahu kebenaran di balik kasus ini. Pada saat ini, organisasi di belakang Walter tersentuh oleh polisi. Juga serangan balik. Awal abad ke-20. Banyak gadis yang dibawa paksa ke pulau terpencil. Operasi sterilisasi. Ini adalah gerakan egenetika yang diluncurkan oleh negara-negara barat. Egenetika disebutkan, manusia harus organik jika ingin maju.
hanya dinilai sebagai ras inferior, akan dipaksa untuk disterilkan. Masyarakat saat itu menganggap pernikahan sedarah, homoseksualitas dan penyakit mental terdaftar sebagai ras inferior. Sterilisasi paksa untuk mencegah kontaminasi genetik pada generasi selanjutnya. Nitgel hanya untuk mencintai sepupunya. Sterilisasi paksa. Nama ahli bedahnya adalah Walter. 40 tahun kemudian, ia menjadi spesialis pengobatan infertilitas, yang terus dilanjutkan oleh organisasi di belakangnya. Gerakan egenetika yang tidak manusiawi ini. Dia diam-diam membuka klinik aborsi bawah tanah, menargetkan orang kulit berwarna. Saat melakukan aborsi pada wanita imigran ini, masih diam-diam melakukan operasi sterilisasi, membuat mereka tidak bisa memiliki anak di kemudian hari. Polisi akhirnya mengetahuinya. Dr. Walter terkait erat dengan kasus pembunuhan berantai. Karl dan asistennya Assad pergi ke rumah orang mati pertama untuk menyelidiki. Almarhum adalah pengacara sanatorium. Istri langsung membereskan hubungan. Berbicara tidak tahu tentang sanatorium. Juga tidak tahu organisasi egenetika. Agar masih menyediakan dokumen kerja pengacara, Karl dan Assad mengeluarkan 2 kotak dokumen dari rumah pengacara. Dalam hal ini ditemukan nomor 64. Ini adalah rekam medis NIT. Di atasnya tertulis keguguran dan sterilisasi. Sekarang, mereka dikirim untuk disergap oleh pembunuh dari organisasi tidak manusiawi lainnya. Sejumlah besar data dihancurkan. Asisten wanita di sisi lain juga menerima panggilan bantuan dari saudara gendut. Tunggu dia pergi, dia sudah dibunuh. Dan dia juga diintai oleh para pembunuh. Untungnya ketiganya berhasil menghindari serangan tersebut. Yang bertahan. Karl juga punya banyak petunjuk. Sentuh kebenaran. Pembunuh sebenarnya dari pembunuhan selama setengah abad ini. Ini adalah pasien nomor 64 NIT. NIT, apakah kamu NIT? 40 tahun yang lalu. Setelah NIT dipaksa menjalani operasi sterilisasi oleh dokter. Hati seperti abu. Sehari setelah NIT disterilkan, sanatorium ditutup. Semua gadis bebas. Tapi dia tidak bisa lagi menjadi seorang ibu. Bahkan dengan sepupu. Dia tidak bisa melupakan dendam di hatinya. Jadi dia meninggalkan sepupunya dan terus memohon. Laporkan teman sekamar. Para dokter dan perawat memaksanya untuk disterilkan untuk hadir di pengadilan. Ditolak lagi. Karena gerakan egenetika tahun itu adalah hasil dari promosi default kelas atas. NIT memutuskan untuk membunuh musuh. Dia menghabiskan 6 tahun cinta dengan perawat dan Rita. Gunakan mereka sebagai umpan. Bawa dokter dan pengacara ke panti jompo. Tapi dokter pintar itu tidak jatuh ke dalam perangkap. Setelah membunuh pengacara dan Rita dengan tangannya sendiri, Ben menggunakan mayat perawat untuk menyamar sebagai miliknya. Kemudian gunakan identitas dokter untuk melanjutkan hidup. Mengapa mereka harus duduk mengelilingi meja bundar? Dr. Walter sering menggunakan gambar untuk mengancam saya. Kalau begitu aku akan membuat mereka mati dan duduk mengelilingi meja. Seperti sebuah keluarga yang melihat kehidupan yang gagal satu sama lain. Kursi keempat untuk dokter. Tapi dia belum menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada dokter. Menerima surat dari sepupu. Sepupu dan nenek saling mencintai. Dia masih menunggu kepulangannya. Karena kecintaan NIT memutuskan untuk menyerah balas dendam. Tuhan sudah mati, keadilan belum datang. Karl melihat kehidupan seorang wanita yang hancur. Dia memutuskan untuk membiarkan NIT pergi dan menangkap Walter dalam kasus ini. Tidak ada yang tahu aku pernah melihatnya. Sepupu berharap untuk menyebarkan abunya ke laut. Sepupu meninggal dunia. Karl berharap dia akan memiliki masa tua yang damai. Balas dendam terbaik untuk Walter. Berdasarkan bukti terkuat, mereka telah menangkap seluruh organisasi egenetika yang dipimpinnya. Membuat mereka membayar harga yang